Nabi Muhammad bilang dalam hadis yang lain, "Lau araftum ma fi Ramadan latamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan." Andai saja kalian tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada bulan suci Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya Ramadan semua. Nabi gitu, kalau aja kalian tahu nih Ramadan tuh kayak apa, kalian akan berharap sepanjang tahun isinya adalah bulan suci Ramadan. Luar biasa Ramadan, teman-teman saya sekalian, mubarak, syahr mubarak. Nah, ada salah satu dari khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, kayak udah mau deket Ramadannya, Nabi Muhammad ada khutbah. Khutbahnya kayak gimana? Ini Nabi sebutkan di akhir yaum min Sya'ban, hari terakhir dari bulan Sya'ban. Besoknya malam itu udah masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad berkhutbah pada hari tersebut. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian semua bulan besar, bulan agung, bulan mulia, mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut terdapat satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini unik luar biasa nih. Nabi nggak bilang bahwa ada satu malam lebih mulia daripada 1000 malam. Nggak bilang begitu. Kan pantas-pantasnya kan ada satu malam dia lebih mulia daripada 1000 malam dong. Tapi Nabi Muhammad bilang enggak 1000 malam, melainkan 1000 bulan. 1000 bulan artinya 1000 malam dikali 30 hari, dikali 30 lagi gitu kan, karena satu bulan kan isinya 30 hari nih, 30 malam. Berapa itu? Sekitaran 80 tahun, 83 tahun. Kenapa dilipat gandakannya menjadi 1000 bulan? Karena 1000 bulan alias 83 tahun umur kebanyakan umat Islam. Umurnya umat Islam ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi Muhammad, antara 60-70 tahun. Qalil man yujawiz tamanin, sedikit yang umurnya lebih dari 80 tahun. Nah itu Lailatul Qadar 83 tahun. Artinya ini umur umatku nih kebanyakannya nggak nyampe dah 80 tahun. Artinya lagi bahwa dalam satu bulan Ramadan terdapat satu malam yang kalau kamu bagus di malam tersebut, indah ibadahmu, mulia dirimu di malam tersebut, cukup untuk memuliakan seumur hidupmu. Satu malamnya cukup untuk memuliakan, menjadi sebab kemuliaanmu seumur hidup. Satu malamnya dapat menjadi sebab kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu beribadah dalam seumur hidupmu hanya dengan beribadah di satu malam tersebut. Gimana? Tertarik apa nggak tertarik nih? Enak banget jadi orang Islam. Ini nih teman-teman saya sekalian, Allah anugerahkan kemuliaan Lailatul Qadar bukan karena kita. Ini makanya jangan jauh-jauh nih hatimu dari poin satu ini nih. Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar nih buat kita nih, buat kita umat Islam, bukan karena kita tapi karena Nabi Muhammad. Makanya emang hati kita tuh ngerjain ibadah nggak boleh lepas dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Lah anugerah-anugerah besar yang Allah berikan kepada kita umat Islam nggak karena ngelihat kitanya kok, melainkan karena ngelihat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nggak boleh jauh-jauh dari hati kita. Sebab karena beliau kita jadi manusia yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau lepas dari Nabi Muhammad, Allah ngelihat kamu sebagai kamunya aja gitu.
Makanya jangan pede-pede deh, jangan berani-berani deh, jangan berani-berani lepasin Nabi Muhammad dari hati kamu. Kenapa gitu? Sebab kamunya jadi ngadep diri kamu tuh sendiri, ngadep ke Allahnya sendirian aja. Allah lihat kamu tuh sebagai sendirian aja gitu. Berani? Saya sih enggak. Saya sih nggak berani, nggak berani dilihat sama Allah sebagai Halimah Idrus gitu, nggak berani saya. Saya mau Allah lihat saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Saya mau Allah lihat saya sebagai pecinta Nabi Muhammad. Saya mau Allah lihat saya sebagai umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Makanya saya nggak mau hati saya jauh-jauh dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian, sebab ternyata semua anugerah-anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah karena Nabi Muhammad. Ceritanya gini nih, Nabi itu lagi diceritain sama malaikat Jibril, Rasul, umat terdahulu dong. Ada nih Rasul, umatnya Nabi Musa. Dia pergi ke gua, terus ibadah di gua tersebut. Dari bagusnya ibadahnya Rasul sampai-sampai Allah tumbuhkan buah pohon di gua tersebut, itu pohon yang berbuah terus-terusan. Keramatnya orang ini nih, sampai Allah SWT tumbuhkan buah terus-terusan dan dialirkan di dekatnya itu sungai. Aliran kecil, bukan sungai juga, apa namanya, mata air dialirkan di situ kecil itu ya. Dia makan dari buah tersebut, wallahu a'lam apa apel ataukah delima, yang pasti dia makan tiap hari dari buah tersebut, ama minum dari aliran air itu. Sisanya dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, salat sujud yang sampai dari lamanya dia sujud, istiqomahnya dia sujud, sampai batu tempat dia sujud itu ngecap tangannya, dahinya, kakinya, lututnya, sampai ngecap. Berapa lama tuh ibadah ya kata Nabi? 70 tahun. Dia ibadah Rasul di atas gua tersebut itu 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun, 1000 bulan. Wah. Nabi kepikiran, umat saya dong umurnya belum tentu nyampe 70 tahun, belum tentu nyampe 1000 bulan, 83 tahun, belum tentu nyampe nih. Belum lagi umat saya pakai acara kawin, iya kan, pakai acara ngurusin anak, pakai acara bawa cucu belanja. Kayak urusan kita banyak gitu kan, belum masak, belum bersih-bersih rumah, belum mandi, ina itu, ya Allah urusan banyak banget dah. Belum lagi urusan dagang, iya Bu, belum lagi urusan kondangan. Ya ampun, dah pokoknya urusan banyak banget. Arisan, belanja di Shopee. Ampun, ngambil waktu ibu-ibu banyak banget. Sampai ada tuh yang duduk di majelis ini nih, duduk di majelis nih, lagi bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil lihat-lihat scroll Shopee. Kalian ustazah, kita memanfaatkan waktu ya kan, jadinya kan saya sambilan cari baju buat lebaran. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya mau lihat dah orangnya mana nih yang Shopeean modelnya nih. Umat Nabi Muhammad sibuk, urusannya banyak gitu kan.
diharapkan ibadah, tapi ibadahnya juga seberapa, ya enggak? Kayak yang kita sholat, alhamdulillah, kita juga baca zikir, alhamdulillah, kita juga baca Quran, alhamdulillah, kita juga hadir majelis, alhamdulillah. Ada banyak juga ibadah yang kita lakukan, tapi dibandingkan dengan umur kita yang pendek, kalau dipendekin diambil ibadahnya doang, nah itu berapa waktu yang kita habiskan? Kebanyakannya isinya bukan ibadah yang bisa kita bawa jadi bekal, karena emang umur kita tuh udah pendek-pendek gitu. Dulu di zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa lewatin seorang perempuan nangis di atas kuburan, nangisin depan kuburan gitu. Ditanya sama Nabi Musa gitu, "Bu, kenapa Bu? Anak saya nih Nabi Musa meninggal lagi lucu-lucunya, lagi seger-segernya, lagi fit-fitnya gitu, badannya meninggal dunia, sian banget." Dan Nabi Musa, "Umur berapa Bu?" 60 tahun. Zaman itu tuh 60 tahun tuh kayak lagi muda, belia, remaja gitu, lagi seger-segernya gitu. Mungkin ya kayak 60 tahun zaman itu tuh kayak orang umur 11 tahun, 12 tahun zaman sekarang, atau mungkin 15 tahun zaman sekarang gitu. Umur 60 tahun zaman itu, karena rata-rata umurnya tuh 400 tahun, 500 tahun gitu. Nah, Nabi Nuh umurnya berapa tuh? 1000 tahun. Karena manusianya belum banyak, teman-teman. Manusianya tuh belum banyak, buminya masih lega. Kalau umurnya pendek-pendek, kehabisan orang buminya, karena ya umurnya panjang-panjang gitu kan. Nah, sekarang buminya udah kebek. Buminya emang udah penuh sekarang ini kan, makanya kemudian umur orangnya jadi pendek-pendek. Saya ingat tuh Bapak Nur berapa tahun lalu gitu, pas waktu di Indonesia lagi saya iniin gitu kan, "Ya Allah Halimah, negara kamu nih kayak semua orang, orangnya banyak banget, di mana sih ada tempat yang sepi? Kayak kemana-mana, pergi kemana-mana kayak banyak orang aja gitu ya, di jalanan banyak orang, di mana banyak orang gitu. Emang ada nggak tempat yang sepi nih di negeri kamu nih?" Masya Allah, emang kebak teman-teman, apalagi condet. Apalagi condet, emang asli udah penuh banget. Nah, makanya umurnya kemudian pendek-pendek gitu. Zaman umat zaman akhir nih umurnya pendek-pendek. Nabi itu sedih diceritain begitu sama malaikat Jibril, Nabi sedih. Oh, yang tadi Nabi Musa tuh. Terus Nabi Musa cerita sama si ibu-ibu itu. Kata Nabi Musa gini, "Bu, ibu tahu nggak Bu, nanti akan datang umat zaman akhir." Halo? Nanti akan datang umat zaman akhir yang kalau meninggal di usia 60 tahun itu orang menganggapnya emang udah umurnya. Maksudnya tuh emang udah waktunya gitu, emang udah pantasnya gitu. Kita denger nih zaman sekarang nih kan, kalau dibilang gitu kan, dia meninggal dunia umur berapa? Umur 70 tahun. Oh, iya kan? Oh gitu. Lain kalau kita dibilangin gitu kan, dia meninggal dunia umur 25 tahun. Ya ampun, masih muda ya gitu kan. Kesiannya masih muda ya, udah nikah, punya anak kecil gitu kan. Pertanyaan kita kan kayak begitu. Ada orang meninggal dunia umur 30 tahun, anaknya masih kecil-kecil, kesiannya gitu kan. Tapi kalau dibilang gitu kan, meninggal umur berapa? 60 tahun. Oh, emang kayak udah mestinya meninggal gitu. 60-70 tahun itu emang udah umurnya meninggal. Nabi Musa cerita, "Bu, akan datang umat zaman akhir yang kalau meninggal di umur segitu emang udah mestinya gitu, udah pantasnya." Ibu itu bilang, "Wah, pasti nggak ada yang keburu nikah, nggak ada yang keburu bangun rumah, nggak ada yang keburu buat kerja." Kata Nabi Musa, "Enggak gitu Bu, orangnya nikahan, orangnya sempat pada punya anak, sempat pada punya cucu umur segitu gitu kan."
Katanya perempuan tersebut, andai saya hidup di zaman itu wahai Nabi Musa, saya enggak akan ngapa-ngapain, saya akan tinggal di dekat sebuah tempat ibadah, gitu kan, dan saya akan bernaung di bayangannya tempat ibadah tersebut. Saya hanya akan bernaung, maksudnya kayak saya akan bikin sebuah rumah gitu kan, yang rumah tersebut dibuat sebagai tempat ibadah gitu, tempat ibadahnya orang-orang, dan saya akan tinggal di sampingnya, bernaung di bayangan rumahnya orang tersebut. Jadi kalau pagi-pagi ya ke arahnya barat gitu kan, ke arah timur, kalau ke arah barat, bayangannya tuh gimana tuh? Matahari terbit dari timur, bayangannya berarti di arah barat, begitu kan ya? Nanti kalau sore saya akan pergi ke arah timur, di saat bayangannya adanya di barat gitu. Udah gitu aja. Saya hanya akan ngambil sedikit dari harta dunia, maksudnya gitu kan? Saya akan makan dari apa yang ada. Dia bilang, udah tuh tinggal nunggu mati aja. Umur pendek amat ya. Karena memang umur kita dibandingkan umur umat yang terdahulu tuh dianggap sebagai umur yang sangat-sangat pendek. Jadi sekalian saya muliakan, jadi Nabi ketika diceritain ibadahnya orang terdahulu itu sujudnya doang dihitung 1000 bulan, sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Sehingga sekalian, malaikat Jibril cerita lagi, ada nih Rasul, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah, bela agama Allah. Saat jihadnya dia aja itu 83 tahun, usia 1000 bulan gitu. Wah, ya ampun. Nabi sedih gitu. Tanyain malaikat Jibril, kamu sedih gitu kenapa wahai Rasulullah? Wahai Jibril, nih kayaknya di akhirat nih umat saya nih surganya paling belakangan nih. Umat saya nih surganya dapat emperan-emperannya doang nih kayaknya nih. Kenapa gitu? Nah, yang dulu-dulu umat yang terdahulu ibadahnya hebat-hebat banget, sujudnya doang 83 tahun, jihadnya aja 83 tahun, zikirnya aja berapa ribu tahun gitu kan, berapa ratus tahun gitu. Saya kayaknya umat saya nih nggak dapat apa-apa nih bakalannya nih. Allah lihat Nabi Muhammad sedih gitu, Allah mau menghibur Nabi Muhammad. Datang lagi malaikat Jibril, habisnya malaikat Jibril udah keangkat, datang lagi malaikat Jibril, turun. Wahai Rasulullah, Allah telah turunkan kepada beberapa ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wahai Nabi Muhammad, nanti nih kalau datang bulan si Ramadan, ada satu malam Allah Subhanahu wa taala buatkan pesta langit. Ada satu malam Allah turunkan untukmu malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada satu malam pesta, malam perayaan, malam keagungan, malam kemuliaan. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kami akan turunkan di malam tersebut Al-Quran secara jumlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Satu jumlah Quran. Jadi gini, Quran itu ada nazal, ada anzal. Yang nazal itu adalah diturunkan secara berkala, ayat demi ayat, surat demi surat gitu. Itu selalu Allah pakai bahasanya nazal. Nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Itu nazal bahasanya karena memang ayat demi ayatnya kami yang menurunkan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran tersebut. Nazal pakainya karena berkala.
Wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula lah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran yang ada di kita ini nggak akan pernah terubah, nggak pernah terganti sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Qurannya ya udah itu gitu, nggak akan ada perubahan. Tapi di ayat-ayat yang lain Allah, seperti di surat Al-Qadar ini, Allah bahasanya bukan nazzal tapi anzal. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang secara global. Al-Quran dari awal sampai akhirnya entah berupa apa, wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu, gitu ya. Itu diturunkan, terjadi pesta setiap setahun sekali pada satu malam, di mana di pesta tersebut Allah turunkan Al-Quran secara global dari alam lauhil mahfudnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi pada malam Al-Qadar. Apalagi yang terjadi pada malam tersebut? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adrak ma lailatul qadar? Kamu tahu apa itu Al-Qadar? Malam Al-Qadar nih yang kami akan turunkan Al-Quran pada malam tersebut secara globalnya gitu ya, dari langit, dari lauhil mahfud ke langit bumi. Apalagi yang terjadi pada malam tersebut? Kamu tahu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Nggak tahu dong Nabi Muhammad. Kenapa kok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, padahal udah tahu Nabi Muhammad emang nggak tahu gitu kan? Untuk membuat apa yang akan disampaikan ini lebih diperhatikan. Kayak kita kalau mau cerita sesuatu yang menarik, lo tahu nggak? Gitu kan? Kamu tahu nggak? Kadang-kadang emang orang jawabnya yang nggak tahu lah, yang kamu belum ngomong. Yang mau ngomong apa kan kita nggak tahu, ya nggak? Nah, Allah terkadang pakai bahasa seperti itu untuk membuat orang lebih perhatian sama apa yang akan disampaikan. Itu satu. Sama yang kedua, karena Allah mau menceritakan sesuatu yang dahsyat. Allah kalau nanya, tahukah kamu, itu artinya adalah bahwa Allah mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak narik perhatian dulu dengan bertanya. Al-Qari'ah, ma adraka mal-Qari'ah? Kiamat nih, Al-Qari'ah, hari yang menggedor. Tahu kamu apa itu Al-Qari'ah? Nah, itu karena Allah mau menyampaikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Makanya Allah SWT pakai nanya dulu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kami akan turunkan nih Al-Qur'an nih, yang akan turunkan pada malam Al-Qadar secara globalnya. Ma adrak ma lailatul qadar? Tahu kamu Muhammad apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dikasih tahu dulu kemuliaannya dari sisi kita yang menerimanya. Malam Al-Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Kamu habis diceritain kan, orang-orang terdahulu ibadah 1000 bulan. Kamu kepengen nih Muhammad, nggak terima 1 tahun, aku singkatkan 1000 bulan, 83 tahun tuh nggak aku singkatkan jadi misalnya gitu ya, dalam buat umatmu tuh umur sekian sampai umur sekian, 1 tahun itu lebih baik daripada 83 tahun. Siapa yang ibadah di situ seperti ibadah seumur hidup gitu? Enggak. Allah bahkan nggak bilang jadi 1 bulan. 1 bulan itu lebih mulia daripada 83 bulan, alias seumur hidup. 1000 bulan gitu ya, alias 83 tahun, alias seumur hidup gitu. Enggak gitu. Akan tetapi sama Allah disingkat 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah bahkan nggak bilang 1 malam itu sama dengan 1000 bulan. Enggak. Allah nggak bilang 1 malam itu sama dengan 83 tahun kayak seumur hidup gitu. Enggak, Allah nggak bilang gitu. Lebih baik. Kenapa gitu? Emang cinta banget sama Nabi Muhammad. Karena kamu mau nih Muhammad, umat kamu pengen gimana? Pengen biar umat saya, ya Allah, walaupun umurnya pendek-pendek, tapi mereka tuh bisa punya ibadah kayak ibadahnya orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang gitu. Oh, gampang. Tenang, aku kasih.
Aku kasih 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Aku kasih 1 malam lebih baik daripada 83 tahun. Bahkan nggak sama, Muhammad nggak sama, tapi lebih baik. Artinya umatmu ibadah 1 malam itu aja akan mengungguli ibadahnya umat terdahulu yang ibadah 83 tahun. Karena Allah cinta Nabi Muhammad. Allah tuh kayak lagi bilang gitu, Muhammad, buat kamu apa sih yang enggak? Buat kamu Muhammad, apa sih yang enggak? Kamu mau apa aja aku kasih Muhammad. Aku kasih. Subhanallah. Jadi ini nih ceritanya, Allah ngasih dalam rangka Nabi Muhammad iri. Iri sama apa yang diperoleh, apa yang dilakukan sama umat terdahulu, karena mereka umurnya panjang-panjang sehingga ibadahnya aja juga jadi panjang. Ibadahnya panjang, akhirnya tentu aja kan pahalanya banyak. Tapi Allah tuh kayak lagi mau bilang gitu, ibadah panjang iya, umur mereka panjang iya, tapi tenang, urusan pahala umat kamu jadi lebih banyak. Kalau kamu nih dalam hidup dari balik sampai meninggal dunia, misalnya balik umur 13 tahun, anggaplah telat-telat 15 tahun, sampai kamu meninggal dunia umur 65 tahun, berarti artinya kamu dapat 50 kali bulan suci Ramadan. Begitu kan? Kalau dalam 50 kali itu kamu dapat Lailatul Qadar, tiap setahunnya itu kamu dapat Ramadan, dan artinya kamu dapat Lailatul Qadarnya, tuh tinggal hitung 83 tahun dikali 50 tahun, berapa itu? Kagak ngitung saya. Saya nggak ngitung. Berapa tuh? 83 dikali 50, 4150 tahun. Kalah tuh umurnya orang yang paling panjang sekalipun. Begitu kan? Karena memang Nabi Muhammad sesayang itu sama umatnya. Pikirin gimana caranya biar umat saya ini lebih dari umat-umat yang dulu-dulu. Allahnya sayang sama Nabi Muhammad, jadinya kita dapat berkahnya nih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya Allah, jadi pahala malam itu kayak gitu. Siapa yang baca Quran malam tersebut, misalnya gitu ya, baca Quran 3 juz malam tersebut, seperti baca Quran tiap juz tiap malam selama 83 tahun. Siapa yang malam tersebut bersedekah, kayak sedekah setiap malam selama 83 tahun. Siapa yang baca istighfar, baca zikir 1000 kali, seperti membaca istighfar 1000 kali, baca zikir 1000 kali setiap malam selama 83 tahun. Siapa yang terawih malam tersebut 23 rakaat, terawih 23-nya witir, seperti mengerjakan ibadah tersebut setiap malam selama 83 tahun, dan seterusnya. Apapun yang kamu lakukan mendadak dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala seolah 83 tahun kamu mengerjakannya. Saudara sekalian saya muliakan, tapi hati-hati. Para ulama mengatakan ibadah tuh kalau berlipat ganda karena kemuliaan satu waktu, dosa juga lipat ganda kayak gitu. Jadi kalau kamu ngomel sama suami, ya saya akan nyebut dosanya yang paling sering kita kerjain. Kamu mau mendadak tiba-tiba dalam dosamu ada ngomel 83 tahun. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu malam tersebut ada bohong kayak bohong 83
Tiap malamnya kamu bohong. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Makanya kita usaha semaksimal mungkin buat ninggal dosa, kita usaha semaksimal mungkin buat banyakin amal ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah, makasih ya Allah. Oh belum. Aku masih mau ngasih, kata Allah. Tunggu dulu, belum. Aku masih mau ngasih. Apalagi Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Di malam tersebut, dari awal malamnya. Ustazah, awal malam waktu mana? Ya waktu kamu berada. Allah kan karomahnya, Allah kemuliaannya, Allah kedermawanannya kan luas. Gak usah ngitung-ngitung nih waktu mana nih ya sebenarnya ya. Gak usah. Ustazah, waktu Mekah apa waktu condet? Kamu ada di mana? Kamunya ada di mana? Kalau kamunya ada di situ, ya udah waktu itu berarti itulah dia waktunya Allah menurunkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di awal malamnya Allah Subhanahu wa taala udah turunkan malaikat-malaikat. Ini teman-teman, ini sebelum saya lanjutkan saya mau kasih tahu. Bahasa Arab ya. Ada nazal, itu sekali satu. Satu orang turun sekali, itu namanya nazal. Kalau nazal itu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu tapi berkali-kali. Kalau pakai bahasa nazal itu satu orangnya yang turun gitu ya, tapi berkali-kali berulang-ulang. Maksudnya ya orangnya satu orang turun, nanti lagi satu orang lagi turun, nanti lagi satu orang yang lain lagi turun. Itu bahasanya nazal. Jadi kayak kamu kotok, itu kamu motong sesuatu yang satu tok 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 berulang-ulang. Itu namanya kotok. Kalau kamu motong sekali doang kotoa. Tapi kalau kamu memotong-motong sesuatu barang satu itu kotoa. Gitu ya, kamu motong daging tapi kan berulang-ulang tuh motongnya. Nah itu bahasanya enggak ana qata'tul lahm misalnya gitu, enggak qata'tul lahm, saya memotong-motong. Nah teman-teman sekalian, ada tanazzal. Gimana tuh tanazzal? Kalau nazal tadi berulang-ulang tapi satu. Kalau tanazzal rombongan banyak-banyak berulang-ulang. Allah ketika cerita tentang para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar, Allah bilang tanazzal al-malaikah. Malaikat rombongan demi rombongan turun berulang-ulang dari awal malam sampai akhir malam. Itu rombongannya teman-teman, bukan terima puluhan, ratusan, enggak, tapi jutaan. Jutaan malaikat turun. Habis itu jutaan malaikat lagi turun. Habis itu jutaan malaikat lagi turun. Sepanjang malam di malam Al-Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu, saudara sekalian, itu malaikat rombongan demi rombongan turun ke langit bumi. Dan malaikat itu kan punya banyak sayap. Mereka tuh turun itu sampai ke langit bumi kita nih, sampai ke bumi kita ini. Tapi mereka tetap di sayap-sayap mereka, sehingga sayapnya para malaikat tuh susun-susun dari langit kelihatan kita ini sampai ke batasan yang kita nggak ngerti dari alamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Tapi kita nggak bisa lihat, jangan nggak percaya sama yang bisa lihat. Karena para malaikat, karena para nabi, karena para wali, banyak diantara mereka, bahkan anak-anak bayi, banyak diantara mereka yang bisa lihat alam-alam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ini. Kita nggak bisa lihat, tapi tentu kita percaya sama apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah kalau mau ngasih emang kenapa? Masalah buat lo. Ada orang-orang yang kagak-kagak aja tuh yang diceritain tuh apaan? Nggak mungkin lah malaikat sampai jutaan malaikat turun ke bumi. Lah kamu masalah buat kamu? Allah lah yang bilang, Allah yang punya, Allah
emangnya ada masalah apa sama kamu sampai nggak percaya dengan kemahadermawanan Allah? Kamu harusnya percaya sama sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya nih teman-teman, saya sampai kalau mikirin Lailatul Qadar dengan apa yang terjadi pada malam tersebut, saya sampai mikir, ya Allah ya, sampai nulisnya di dalam Al-Qur'an. Karena nih kalau misalnya nulisnya nih atau nyampeinnya ke Nabi Muhammad nyampein dalam hadisnya, kayaknya nih jutaan orang bakal bilang tuh hadisnya dhaif. Itu sesuatu hal yang nggak masuk di akal. Dari dermawannya Allah pada malam Al-Qadar, dari berlipat-lipat gandanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam tersebut, yang Allah mau ngasih tuh nggak main-main di malam Al-Qadar. Itu sampai Allah ceritanya dalam Al-Qur'an, biar semua baca kan, baca. Tanazzalul malaikatu, turun nih rombongan demi rombongan para malaikat. Waruh, turun juga di malam tersebut malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Teman-teman sekalian, kalau ada warga Malaysia atau warga Saudi Arabia datang ke Indonesia biasa-biasa, tapi kalau misalnya yang datang Raja Saudi Arabia datang ke Indonesia kan lain masalah. Iya kan? Allah juga gitu. Allah cerita, tanazzulul malaikat, aku turunkan jutaan malaikat di malam Lailatul Qadar. Wih, kayak gimana tuh ya turun jutaan malaikat nih malam Al-Qadar. Tapi kan memang malaikat kan emang banyak juga, tiap hari kan emang turun juga kan, malaikat rahmat, malaikat apa kan segala macam kan emang di bumi juga gitu kan. Oh biasa-biasa aja. Belum dulu, waruh, pimpinan para malaikat, presiden para malaikat aku turunkan juga malam tersebut, malaikat Jibril. Kita di malam Lailatul Qadar diturunkan kepada kita malaikat Jibril. Menurutmu siapa yang diturunkan malaikat Jibril itu siapa? Para nabi. Yang diturunkan malaikat Jibril itu siapa? Nabi Muhammad. Yang pantas diturunkan kepadanya malaikat Jibril itu siapa? Nabi Muhammad. Teman-teman, saya ulangi, yang sampai seharusnya membuat malaikat Jibril turun itu cuman untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja, pemimpin para malaikat diturunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah hendak memuliakan kita umat Nabi Muhammad, Allah bilang waruhu fiha, di malam tersebut kalian umat Nabi Muhammad aku turunkan untuk kalian malaikat Jibril. Luar biasa. Kita jadi ditinggikan derajat sampai sebegitunya, sampai kita diturunkan untuk kita malaikat Jibril, teman-teman, pemimpin seluruh malaikat, malaikat yang dulu jadi bestinya Nabi Muhammad, jadi kawan akrabnya Nabi Muhammad, jadi sahabat terdekatnya Nabi Muhammad, turun malam tersebut untuk kita umat Nabi Muhammad. Ih, saya mah GR banget dah ini. Asli saya mah ini GR banget nih jadi umat Nabi Muhammad. Segitunya nih Allah muliain kita. Makanya jangan sampai kita terhalang dari kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Nggak ada teman-teman, Lailatul Qadar tuh nggak biasa-biasa aja, nggak ada. Jangan kamu pikir Lailatul Qadar, iya deh tiap tahun juga Lailatul Qadar kali, nggak biasa. Ya bukan hal yang biasa, bukan hal yang biasa. Sampai Allah cerita sampai sebegitunya. Kalau kamu masih biasa-biasa juga, gimana lagi cara Allah mau ngasih tahu kita? Karenanya nih, tahun ini kita mesti dapat. Tahun ini semua kemuliaannya harus kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.